Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah berabad-abad dijajah oleh bangsa asing. Kemerdekaan ini disambut dengan euforia oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi bukan berarti setelah merdeka masalah yang terjadi ketika masa penjajahan hilang begitu saja. Justru berbagai masalah muncul ke permukaan. Salah satunya adalah gerakan separatisme. Gerakan separatisme menurut Buchanan adalah pemisahan diri yang bertujuan untuk memerdekakan diri dari sebuah negara yang telah ada sebelumnya. Dan apabila berhasil, maka menghasilkan perubahan-perubahan batas-batas negara. Salah satu gerakan yang muncul pada pasca kemerdekaan adalah pemberontakan PRRI. Pada tahun tersebut, tepatnya pada tanggal 20 hingga 25 November 1956, para veteran dari Divisi Banteng mengadakan reuni yang dihadiri sekitar 612 orang perwira aktif dan pensiunan bekas Divisi 9 Banteng di Sumatera Tengah. Mereka merasa senasib dan kecewa dikarenakan adanya pengurangan divisi pada Brigjen Angkatan Darat setelah Perang Kemerdekaan usai. Dan juga mereka melihat pemerintahan pusat terlalu memusatkan pembangunan di daerah Jawa saja, sehingga daerah luar Jawa merasa tidak diperhatikan oleh pemerintahan terutama Sumatera dan Sulawesi. Sehingga pada tanggal 25 November 1956 terbentuklah Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein selaku Komando Resimen 4 dan Teritorium 1 yang berkedudukan di Padang. Hal ini diikuti dengan pembentukan Dewan Gajah di Sumatera Utara, pimpinan Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, pimpinan Letkol Barlian, dan Dewan Maguni di Sulawesi Utara, pimpinan Letkol Vice Samuel yang merupakan pendiri dari Gerakan Permesta. Yakni pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Hussein merebut kekuasaan pemerintahan daerah dari Gubernur Ruslan Rumulyo Harjo. Alasannya, pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah. Walaupun seperti itu, Gubernur tidak menendak Letkol Ahmad Hussein, malahan menyetujui salah satu tuntutan Dewan Banteng agar dibentuk satu komando militer di Sumatera Tengah yang terdiri dari ex-divisi Banteng, yaitu Komando Militer Daerah Sumatera Tengah atau KDMST, dengan Letkol Ahmad Hussein yang diangkat menjadi Panglima KDMST. Tuntutan dari Dewan Banteng yang lain untuk pemerintahan pusat, yaitu adanya kesetaraan dalam pembangunan antara pusat dan daerah. Usulan lain datang ketika diadakan musyawarah nasional pada tanggal 10 hingga 15 September 1957 di Jakarta. Usulan tersebut yaitu pemulihan Duit Tunggal Soekarno-Hatta, pergantian pimpinan Angkatan Darat, pembentukan Senat di samping Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili daerah, melaksanakan otonomi daerah, dan membubarkan komunis di Indonesia. Usulan tersebut diterima kecuali pembubaran PKI. Akhirnya, Dewan Banteng mengadakan kembali rapat di Padang dan mengeluarkan ultimatum kepada Presiden, yaitu membubarkan Kabinet Juanda dalam 5x24 jam, pemberian wewenang kepada Sultan Hamengkubuwono IX dan Muhammad Hatta membentuk Kabinet Nasional yang bebas dari unsur PKI, dan pengembalian Soekarno sebagai Presiden konstitusional yang tidak terlibat dalam urusan pemerintahan. Akan tetapi, semua tuntutan itu ditolak oleh Presiden. Hal ini mengakibatkan Dewan Banteng membentuk Kabinet Tandingan yang bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang, dengan Kabinet PRRI di mana Syafruddin Prawira Negara diangkat sebagai Perdana Menteri yang dibantu oleh para tokoh nasional dan perwira TNI. PRRI ini dianggap Presiden sebagai bentuk gerakan separatis terhadap Indonesia karena adanya pergerakan militer yang diam-diam untuk melawan pemerintahan pusat.
Kondisi tersebut membuat Prasukarno memerintahkan untuk menangkap mereka. Akhirnya, pada bulan April 1958, direncanakanlah sebuah operasi untuk menumpas PRRI yang dinamakan Operasi 17 Agustus yang dikomandoi oleh Kolonel Ahmad Yani. Operasi 17 Agustus merupakan operasi skala besar yang melibatkan 3 matra TNI sekaligus. Penyerangan dilakukan pada tanggal 17 April, diawali dengan penembakan dari kapal-kapal perang RI yang disusul oleh serangan pesawat tempur. Kemudian pasukan marinir mendarat di lepas pantai Padang dan berhasil merebut objek-objek vital dengan mudah. Singkatnya, TNI berhasil menduduki daerah-daerah yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan PRRI dengan mudah. Setelah operasi 17 Agustus dikerahkan untuk membasmi PRRI dan bermesta, pada bulan Mei 1961, pemberontakan tersebut berhasil ditumpas, yang ditandai dengan para pimpinan dan tokoh PRRI ditangkap atau menyerahkan diri. Letkol Ahmad Hussein sendiri menyerahkan diri pada tanggal 29 Mei 1961, yang kemudian pada tanggal 22 Juni 1961, pemerintah melalui surat keputusan Presiden nomor 322/1961 yang berisi tentang pemberian amnesti kepada para tokoh PRRI yang membuat mereka tidak dihukum berat. Setelah PRRI ditumpas partai politik seperti PSI dan Masyumi dibubarkan. Hal ini dikarenakan anggota-anggota partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI. Selain itu, orang-orang Minang juga mulai berpindahan secara signifikan ke daerah lain di Indonesia setelah peristiwa PRRI. Pemberontakan PRRI merupakan sebuah gerakan separatisme yang menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Meskipun begitu, kita mesti mengetahuinya sebagai bahan pembelajaran agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang telah diperjuangkan oleh leluhur puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Saya, Randy Febriawan, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak tayangan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati!